Shalom, selamat datang dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bergabung bersama kami di PD Ebenezer. Untuk saudara yang baru pertama kali atau kedua kali datang, saya berharap iman saudara dapat bertumbuh, berbuah, dan dapat main di tempat ini. Ada beberapa hal yang perlu kita simak untuk kegiatan gereja di PD Ebenezer minggu depan. Berkat masih dalam format doa berantai dan saudara dapat melihatnya dalam mata jemaat. Doa pagi masih tetap dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Ibadah dilaksanakan dalam 3 session. Ibadah pertama pada pukul 6 pagi, ibadah kedua pada pukul 7 pagi, dan ibadah ketiga pada pukul 8 pagi. Di hari Jumat ada latihan musik untuk ibadah raya 1, dan di hari Sabtu ada latihan musik untuk ibadah raya 2 dan 3. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita bersuka cita. Dialah agung, dialah yang agung berkasa, ajaib kau Tuhan, amin.
Engkau memberikan kami keselamatan. Kami menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Karenanya pengorbanan memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Yang ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidup kami, Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
bergerak pada pagi hari ini untuk memberitahu kepada saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi katakan bersama-sama, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat-saat terberat sekalipun Engkau tetap ada bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, dan Tuhan tetap melanjutkan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami selalu dikuatkan karena ada Tuhan yang setia menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih tim praise and worship dancer untuk pelayanannya yang luar biasa. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Katakan kepada kanan kiri depan belakang saudara, senang melihatmu pada pagi hari ini. Ya, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat sebuah video saudara tentang mission trip atau pelayanan kasih. Ya, saya bersama teman-teman di Komisi Wilayah Pemuda. Ya, bisa ditampilkan ya. Ya. Pelayanan kasih kepada hamba-hamba Tuhan dilaksanakan 2 kali lah, 28 September Jumat lalu dan hari 28 Agustus maksud saya, dan 4 September. Ada 33 hamba Tuhan yang dilayani, yang menerima berkat-berkat yang juga dari saudara juga buat mereka. Ini salah satu, ini hamba-hamba Tuhan di Gresik. Mereka sangat bersuka-cita sekali menerima berkat, antara lain juga dari saudara.
Ini yang kita lakukan tanggal 4 September kemarin di Madura. Ini Tanjung Bumi, saudara. Gembalanya sudah menggunakan tongkat. Ini GPDI 10 Madura. GPDI Arosbaya. Ini bangunan gereja. Kalau dulu saudara pernah menyumbang, memberikan berkat buat mereka untuk bangun gereja, dan itu bangunannya sudah hampir jadi. Ini GPDI Kamal. Bapak gembalanya barusan keluar dari rumah sakit. Ya, terima kasih untuk pelayanan saudara, untuk kasih saudara. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan kepada kami saudara, katakan terima kasih untuk kasih-Mu yang sudah Engkau salurkan bagi hamba-hamba Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Sebelum kita memberikan persembahan dan sebelum kita yang terbaik bagi Tuhan, saya ajak jemaat Tuhan untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 37. Sudah di depan kita mau baca sama-sama dengan suara terdengar. 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita memperhatikan kehidupan orang yang tulus, jujur, dan suka damai. Sebab ketiga sifat ini akan membawa kehidupan seseorang yang memiliki masa depan. Kalau kita lihat dalam firman Allah yang hidup, firman Tuhan berkata bahwa memiliki masa depan yang gemilang dan penuh dengan kebahagiaan. Amin. Katakan kanan kiri saudara, orang yang tulus, jujur, dan suka damai akan memiliki masa depan yang gemilang dan penuh kebahagiaan. Amin. Kata perhatikan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata samar yang berarti adalah meneliti, mengikuti, menjaga, dan menandai. Jadi kita perlu meneladani, mengikuti, dan menjaga supaya hidup kita menjadi dan akan tetap tulus, jujur, dan suka kedamaian. Mari kita juga tulus dalam melakukan segala sesuatu. Ketulusan akan membuat kita melakukan sesuatu sebaik-baiknya dan menghasilkan yang terbaik dari kehidupan kita. Kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Dan ketika kita, sama halnya ketika kita memberikan perpuluhan kita, mari kita memberikannya dengan jujur, yaitu jujur dalam memberikan perpuluhan dari seluruh penghasilan kita. Dari seluruh penghasilan kita, ketika kita memberi persembahan juga, mari kita juga dengan melakukan dengan jujur sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kehidupan kita. Kalau kita diberkati banyak, ya sebaliknya juga kita akan memberi banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi suka damai akan mendatangkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jadi menyelesaikan konflik selalu lebih baik daripada memutuskan suatu hubungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persiapkan persembahan dan persepuluhan saudara yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum itu saya jemaat Tuhan untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Persembahan kami, perpuluhan kami Tuhan. Engkau lihat Tuhan, anak-anak yang sedang memberi Tuhan, Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda Bapa. Dan juga setiap anak-anak yang membalikan milik Engkau perpuluhan Tuhan, Engkau berjanji 3 lagi Engkau bukakan 30, 60, bahkan 100 kali ganda memberkati kami Bapa. Kami siap memberi yang terbaik Tuhan bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa berkumpul, beribadah, walaupun secara online. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau melanjutkan kasih setia-Mu kepada mereka, dan biarlah firman Tuhan minggu ini boleh memberkati dan menguatkan kehidupan mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kehidupan Yesus yang melewati pengalaman di padang gurun. Bagi banyak orang, tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat. Karena buat mereka yang karyawan, para pekerja, banyak yang harus kehilangan lapangan pekerjaan. Banyak pengusaha yang mengalami gulung tikar. Banyak orang
yang kehilangan anggota keluarga mereka. Kita tahu banyak anak-anak yang kehilangan kesempatan bermain bersama teman-teman mereka. Padahal itu adalah dunia mereka. Dan mungkin juga saudara bisa menemukan hal-hal yang lain tentang apa yang terjadi di masa-masa seperti ini. Mungkin bisa saya katakan bahwa tahun ini adalah pengalaman padang gurun atau tahun padang gurun bagi banyak orang. Dengan situasi seperti ini, maka saya mendorong saudara untuk tidak putus asa. Saudara tidak tawar hati. Saya mengajak saudara untuk belajar dari Yesus. Karena Yesus sudah melewati pengalaman padang gurun, dan dia sudah menang atas pengalaman padang gurun. Saudara, kita tahu sama-sama, sebelum Yesus memulai pelayanannya di dalam dunia ini, Yesus harus melewati padang gurun. Dan saya percaya sekali, dengan kita belajar dari Yesus, saya tahu bahwa memang pengalaman padang gurun adalah pengalaman yang berat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa tampil sebagai pemenang. Kita sebagai pengikut Kristus, kita bisa menang. Karena kita belajar dari Yesus yang telah menang melewati pengalaman padang gurun. Saya mengajak saudara untuk membaca Matius 11 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita letih lesu, sudah tahu, dalam bahasa aslinya kata letih lesu adalah kelelahan yang diakibatkan karena kerja yang terlalu keras. Mungkin dalam saat ini saudara sudah bekerja sangat keras. Kelelahan juga disebabkan karena beban yang berlebihan ataupun karena kesedihan. Jadi kesedihan itu menghabiskan energi. Beban yang sangat berat itu menghabiskan energi. Bekerja yang terlalu keras itu sangat menghabiskan energi dan bisa membuat kita kelelahan. Kalau kita kelelahan, firman Tuhan katakan, datanglah kepada Yesus. Belajarlah kepada Yesus. Dikatakan juga buat golongan mereka yang berbeban berat. Ini berarti bahwa beban atau muatan yang ada di dalam pikiran kita atau di pundak kita sudah terlalu berat. Di dalam pikiran kita sudah terlalu rumit masalah yang kita hadapi. Kalau kita sudah menanggung beban yang terlalu berat di dalam pikiran kita, di dalam pundak kita, maka kita perlu belajar kepada Yesus. Ketika kita yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Yesus, kita belajar kepada Yesus, maka firman Tuhan katakan kita akan mendapatkan ketenangan. Kita mendapatkan kelegaan. Terjemahan lain mengatakan mendapatkan sentosa, mendapatkan pemulihan. Kalau saudara ingat, minggu lalu kita melihat dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani itu ditujukan pada pemercaya yang hidup pada abad pertama, di mana mereka juga mengalami pengalaman padang gurun, saudara. Dalam kitab Ibrani, kita ketahui sama-sama kita didorong untuk tidak melepaskan kepercayaan kita. Kita didorong untuk tetap tekun. Kita didorong untuk tetap beribadah. Dan di pasal berikutnya kita diberikan contoh tentang pahlawan-pahlawan iman. Mereka yang karena iman mereka berhasil menang dalam pengalaman padang gurun mereka. Dan kita lihat juga di dalam pasal yang ke-12, saudara akan menemukan bahwa di situ kita didorong untuk melihat kepada seorang pribadi yang juga telah mengalami kemenangan, telah melewati masa yang berat. Dan pribadi itu adalah Yesus. Saya mengajak kita membaca Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3 dari redaksi firman Allah yang hidup. Dikatakan firman Tuhan demikian, "Arahkanlah pandangan saudara kepada Yesus, pemimpin dan pelatih kita. Ia telah rela mengalami kematian yang hina di kayu salib, karena ia tahu bahwa kelak akan ada sukacita baginya.
dan sekarang ia duduk di tempat kemuliaan di sebelah kanan tahta Allah. Jika saudara tidak ingin menjadi lemah dan putus asa, ingatlah akan kesabaran Yesus pada waktu ia dianiaya oleh orang-orang berdosa. Puji Tuhan, kalau saat ini saudara sedang melewati pengalaman padang gurun, mari kita datang kepada Yesus dan belajar dari Yesus, sehingga kita mendapatkan ketenangan, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi putus asa, tetapi kita beroleh sukacita dan tampil sebagai pemenang. Mari kita lihat bersama apa yang terjadi dengan pengalaman padang gurun yang Yesus alami. Saya memberitahu kepada saudara, ketika kita masuk dalam pengalaman padang gurun, maka akan ada cobaan atau ujian. Ya, ketika kita memasuki pengalaman padang gurun, ini adalah momentum bagi iblis untuk menguji kita, untuk mencobai kita. Dan kita lihat sama-sama, Yesus pun juga melewati fase ini. Yesus pun juga tidak luput dari ujian ketika Yesus mengalami pengalaman padang gurun. Lukas pasal 4 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Yesus yang baru saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, kemudian menurut firman Tuhan dikatakan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi mari kita pahami bersama-sama. Jangan kita berpikir kalau kita sudah dibaptis, kita sudah lahir baru, kita penuh dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan bebas dari pengalaman padang gurun. Maka hidup kita akan bebas dari ujian, dari cobaan. Tidak, saudara. Di sini kita melihat sama-sama. Yesus saja yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saya percaya, kenapa Roh Kudus membawa Yesus ke pengalaman padang gurun, memiliki sebuah tujuan. Tujuannya mungkin adalah untuk kita bisa belajar dari Yesus. Ketika Yesus mengalami pengalaman padang gurun, Yesus telah menang dalam pengalaman padang gurun tersebut. Dan saya percaya ini juga menjadi sebuah tuntunan bagi kita sebagai pengikut Kristus yang sedang menjalani pengalaman padang gurun. Ingat, Yesus adalah role model kita. Yesus adalah teladan kita. Mari kita ikutin teladan Yesus. Apa saja yang dia lakukan ketika dia harus mengalami pengalaman padang gurun. Kalau saudara melihat dalam firman Tuhan, maka dalam pengalaman padang gurun kita akan melihat ada beberapa cobaan atau ujian di beberapa area. Yang pertama saya bisa menemukan di sini ada ujian di area atau di dalam hal kebutuhan manusiawi kita. Lukas pasal 4 ayat 2-4, firman Tuhan berkata, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis kerap kali mencobai kita, menguji kita dengan urusan kebutuhan jasmani. Dengan urusan makanan. Kalau kita kurang makan, maka kita merasa lapar. Ketika kita merasa lapar, kita tidak memiliki energi, kekuatan untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Dan itu membuat kita khawatir. Iblis juga menguji kita dalam hal finansial mungkin. Ketika kita membutuhkan uang untuk bayar angsuran, bayar iuran kesehatan, bayar SPP dan sebagainya. Ketika kita mengalami ujian tersebut, maka iblis akan mengintimidasi kita dengan rasa kurang.
tidak cukup, dan sebagainya. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ingat, di padang gurun itu, Yesus berkata kepada iblis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Saya percaya ini juga menjadi pemahaman bagi kita bahwa kita tidak hidup dari makanan saja, tetapi kita juga hidup dari anugerah Tuhan. Kita juga hidup dari berkat-berkat Tuhan. Kita hidup dari kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya mari kita melihat apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 32 sampai 33. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu saudara memerlukan semuanya itu. Memerlukan makanan, memerlukan finansial. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, untuk kita bisa melewati atau menang dengan ujian cobaan tentang kebutuhan hidup, maka kita perlu untuk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga kita hidup di dalam kelimpahan. Dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kurang ditambahkan kepada kita. Apa yang kita rasa kurang akan Tuhan tambahkan kepada kita. Ambil waktu untuk puasa. Awali hari dengan mencari hadirat Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan menuntun saudara kepada kelimpahannya. Puji Tuhan. Hal yang pertama ketika kita diuji dengan kebutuhan jasmani kita, utamakan Tuhan. Ingat, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan, dari anugerah Tuhan, dari kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Yesus juga diuji dalam hal kesetiaan. Lukas 4 ayat 5-8, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus dicoba oleh iblis untuk tidak lagi menyembah Tuhan Allah, tetapi untuk menyembah Dia dengan iming-iming kerajaan dunia, dengan iming-iming kekayaan yang ada dalam dunia. Banyak orang di dunia berpikir kalau mereka sudah memiliki kekayaan dunia, mereka akan memiliki kuasa, mereka memiliki power ya atas segalanya. Buat mereka kekayaan adalah kekuatan. Kekayaan adalah kuasa. Tetapi saudara, dari sini kita melihat tentang Yesus. Yesus tahu bahwa sumber kekuatan sejati bukan berasal dari kekayaan. Sumber kekuatan sejati bukan berasal dari popularitas yang ada dalam dunia, yang dicari oleh dunia, yang diburu oleh dunia. Tetapi sumber kekuatan sejati adalah dari Tuhan sebagai pemilik semua yang ada dalam dunia ini. Sebagai pencipta dari segalanya. Dalam pengalaman padang gurun, saudara akan diuji untuk berpaling dari masalah atau berpaling dari sumber kehidupan kita. Di sini kita lihat Yesus tidak berpaling dari sumber kekuatan dalam hidupnya. Yesus justru berkata kepada iblis bahwa hanya kepada Tuhan saja engkau harus berbakti. Ingat saudara, bahwa harta, kekayaan, popularitas bukan sumber kekuatan kita. Bukan sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Oleh sebab itu,
jangan pernah berpaling dari Tuhan untuk mendapatkan popularitas. Jangan pernah berpaling dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan. Ketika kita berpaling dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan, memperoleh popularitas, maka kita akan kehilangan sumber kehidupan yang sesungguhnya. Kita akan kehilangan sumber kekuatan kita. Hal yang ketiga, di dalam padang gurun ada ujian identitas. Ini yang dialami oleh Yesus. Lukas pasal 4 ayat 9-11 dikatakan demikian. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Tadi di awal saya katakan kepada saudara bahwa sebelum masuk pengalaman padang gurun, Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dan Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 3 ayat ke-17 ketika Yesus dibaptis, firman Tuhan berkata demikian, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus dibaptis, terdengar suara yang berkata tentang pengakuan siapa Yesus. Dan ini adalah identitas Yesus. Dan saya percaya ini adalah juga identitas kita pengikut Yesus yang telah ditebus oleh darahnya, yang telah dibaptis, saudara. Dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan berkata, Yesus adalah anakku, diakui sebagai anaknya, kemudian dikasihi oleh Tuhan dan diperkenan oleh Tuhan. Ketika di dalam padang gurun, pengalaman padang gurun, iblis berusaha mengaburkan identitas Yesus. Mengaburkan juga identitas kita ketika kita ada di dalam pengalaman padang gurun. Kemudian iblis juga memelintir firman Tuhan yang dikatakan. Seperti yang dikatakan dilakukan juga kepada Adam dan Hawa. Tetapi kita lihat bersama-sama. Ketika Yesus ditantang untuk meragukan identitasnya, Yesus berkata kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini berarti bahwa kita harus percaya kepada firman Tuhan secara sepenuh hati. Iman kita kepada Tuhan bukan karena kita melihat dulu baru percaya, tetapi kita harus percaya walaupun kita tidak melihatnya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan dalam kita mengiring Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 29 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah iman yang sejati. Ketika kita percaya walaupun kita tidak melihat, dikatakan oleh firman Tuhan, kita ini berbahagia. Roma 1 ayat 17b mengatakan seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ingat, saudara dan saya adalah anak Allah. Kita dikasih oleh Allah. Kita diperkenan oleh Allah. Percaya saja kepada Tuhan. Maka ketika kita ada dalam pengalaman padang gurun, kita akan mengalami kemenangan seperti Yesus yang telah menang. Amin untuk hal ini, saudara. Jadi minggu ini kita belajar. Ketika kita sedang memasuki pengalaman padang gurun, mari kita belajar dari Yesus. Walaupun dicobai di area kebutuhan jasmani, kebutuhan manusiawi, dicobai dalam area kesetiaan, dicobai dalam area identitas, Yesus telah menang. Kita belajar bersama-sama minggu ini.
Kita harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dalam masa yang sukar ini, kita tidak berpaling dari Tuhan yang merupakan sumber kehidupan kita. Dan kita percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, walaupun kita belum melihat tentang kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Percaya saja pada waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang percaya. Dan ketika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa, dan saya akan berdoa buat saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih melalui firman Tuhan kami diingatkan untuk belajar dari Yesus ketika kami sedang mengalami pengalaman padang gurun. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah mereka masing-masing. Dan ketika saat ini ada di antara jemaat Tuhan yang sementara mengalami pengalaman padang gurun, Tuhan, walaupun inilah sebuah masa yang berat, masa yang sukar, bukan berarti kami tidak bisa tampil sebagai pemenang. Hamba-Mu percaya kami bisa tampil sebagai pemenang karena kami punya Yesus yang terlebih dahulu menang melewati pengalaman padang gurun, dan kami mau belajar dari Yesus. Roh Kudus, Hamba-Mu berdoa, Engkau memberikan kekuatan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada. Ajarkan kami untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ajarkan kami untuk tidak berpaling dari-Mu, tetap percaya kepada-Mu. Walaupun kami belum melihat sesuatu terjadi, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa kami adalah anak Allah. Kami percaya kami adalah orang yang dikasihi. Kami percaya kami adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Penyertaan Tuhan Yesus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. How can I say thanks for all the things you've done for me? Things so undeserved, yet you give to prove your love for me. Yes, the voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be. Dari Gresik ada 22 gembala, Surabaya 6 gembala, Madura ada 4 gembala.